Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Kembali lagi dengan Selamat sore, Pak. Iya, kembali lagi dengan kita di sela-sela pekerjaan kita hari ini. Ya. Akhirnya kita bisa mulai lagi nih episode Pak Aris Marsudianto Channel. Ya. Terutama mungkin saya udah cukup lama nih, Pak. Mbak Ica ini udah cukup lama. Karena mungkin pekerjaan sekarang yang dinampingkannya sudah sangat cepat kan. Yes. Jadinya Mbak Ica baru bisa bergabung kembali nih dengan kita. Oke. Apa ini yang mau kita bahas? Tunggu dulu sebelum kita bahas. Yes. Ayo Mbak Ica, apa yang harus kita lakukan? Pokoknya buat semua yang nonton jangan lupa like, nyalain lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa share pastinya, dan pastinya harus nonton setiap videonya dari Pak Aris Marsudianto Iya betul. Channel. Karena setiap videonya itu pasti kita mendapatkan wawasan yang baru gitu. Iya. Kapan lagi, di mana lagi, gampang buka HP. Betul. Pokoknya super keren. Super keren. Oke, sekarang apa nih Beb yang mau Apa? dibahas? Ayo, yang mau tanyain. Sekarang ini kita mau bahas ini karena kan sekarang ini lagi lumayan memanas tentang Pilpres. Pemilu ya, yes, betul. 2024. Sudah kurang dari setahun nih, Ya, Pak. tahun politik. Yes. Tahun politik, betul. Tahun Kita panas sudah ya. memasuki tahun-tahun politik nih saat ini. Betul. Makin panas. Betul. Ya. Dan sampai saat ini nih Pak Aris, Indonesia memiliki 3 kandidat bakal calon presiden. Yes. Ada Pak Presiden, maaf, ada Pak Prabowo Subianto, Ya. Pak Anies Baswedan, dan juga Pak Ganjar Pranowo. Ya. Dari ketiga baca pres ini, Ya. bagaimana Pak Aris melihat peluang yang dari mereka atau potensi-potensi dari ketiga baca pres ini, Oke, Pak? ya. Mungkin pertanyaan ini juga sudah beberapa kali ya ditanya Ya. beberapa wartawan ya atau di beberapa podcast ya. Jadi dari awal saya udah menyampaikan ya bahwa calon presiden Republik Indonesia ini Ya. harus memenuhi yang pertama adalah moralitas ya. Yang kedua adalah kapabilitas, yang ketiga adalah elektabilitas. Ya. Dan lebih baik ketua umum partai. Ya. Oke. Ya. Itu. Betul. Jadi kalau calon presiden tidak memenuhi persyaratan ini ya, secara pribadi saya melihat akan lemah secara power. Ya, itu. Yang pertama moralitasnya. Ya, moralitas akan kita lihat track recordnya. Ya, bagaimana seorang capres itu dari moralitinya. Ya, itu. Ya, kemudian dari kapabilitasnya. Ya, kapabilitasnya bagaimana track record dia di dalam melaksanakan pekerjaan yang selama ini. Ya. Ya. Kalau Pak Prabowo sebagai menteri, bagaimana track recordnya? Iya. Apakah sebagai menteri baik atau buruk nilainya? Iya, kerja nyatanya Kerja bagaimana? nyatanya bagaimana? Ya. Itu, ya kan? Kalau Pak Anies sebagai mantan gubernur, bagaimana penilaiannya waktu jadi gubernur? Plus atau minus? Ya. Moralitinya juga bagaimana? Ya, kita lihat. Begitu juga Pak Ganjar. Ya. Sekarang masih menjabat sebagai gubernur. Bagaimana prestasinya? Ya. Apa kredibilitasnya? Apa poin-poin yang diperoleh masyarakat? Ya. Itu. Ini saya rasa hal yang sangat penting sekali. Ya. Dan kita tidak boleh berasumsi. Ya. Orang per orang. Wah, si A baik karena saya suka. Nggak bisa. Iya, seperti itu nggak objektif kalau Nggak kayak objektif. gitu. Nah, jadi kita harus objektif, realita, data, fakta. Betul. Ya, itu Setuju, contoh setuju. umpamanya. Itu, betul. Kita sekarang melihat ya, di seluruh survei sampai detik ini menteri terbaik adalah Pak Prabowo Subianto. Betul. Itu Setuju. fakta, Ya. itu objektif. Ya. Dunia nggak bisa membantah lagi. Ya. Gitu loh. Dengan beliau menjadi menteri pertahanan, Indonesia menjadi kuat disegani dunia. Iya. Ya, bahkan kemarin di salah satu literatur ya, angkatan laut kita masuk di 4 besar dunia. Betul. Iya. Ya kan? Ya. Itu. Jadi itu secara umum TNI kita ya masuk ke 16 besar dunia. Ya. Alutsista kita, sistem pertahanan kita, ya, proses pendidikan, proses komponen cadangan, ya, dan yang lain-lain ya, itu merupakan suatu strategi yang diciptakan oleh Pak Prabowo. Nah, ini adalah hal yang tidak bisa dibantah lagi. Makanya kalau dinobatkan sebagai menteri terbaik, itu objektif. Itu penilaian rakyat, penilaian dunia, penilaian
para akademisi, penilaian para peneliti dan lain sebagainya. Bukan subjektif lagi. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kredit poin ya yang perlu dipertimbangkan terhadap capres-capres kita. Ya gitu. Jadi kita tidak berdebat asal debat kusir. Pokoknya saya senang si A katanya ya karena saya senang si A karena mungkin satu agama, satu alma mater, satu asal usul, atau mungkin punya bisnis bareng, atau itu saudara dan lain sebagainya. Ya kita ini berpikir harus objektif untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi siapapun yang terpilih yang memenuhi kriteria tadi itu, ya kalau moralitinya hebat, ya kemudian capability-nya top, ya kemudian elektabilitasnya oke, ya kemudian dia juga ketua umum partai, kalau bisa, wah. Kita itu mendapatkan presiden yang top banget gitu. Nah, paket sekarang lengkap ya Pak. Paket lengkap. Betul. Ya, bukan paket hemat gitu, paket lengkap. Ya, pakai telur dan pakai sos. Ya, gitu. Jadi di sini yang pengen saya berikan yang mengedukasi kepada masyarakat ya, kita harus menjadi pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional ya. Jadi ke depan semuanya kan sama untuk bangsa dan negara. Ya, siapapun yang terpilih kalau itu memenuhi yang terbaik seperti itu oke. Ya marilah kita buka ya. Masing-masing itu dari 3 calon itu. Betul. Ya apakah kriterianya memenuhi? Ya kita ranking aja siapa yang tertinggi dan sekarang kan sudah terbukti kan. Nah seperti itu. Jadi ya itu harapan saya. Nah kalau secara pribadi sekali ya saya sudah menilai itu. Penilaian saya secara komprehensif memang 2024 waktunya sebenarnya Pak Prabowo, itu, ya ini dari seluruh aspek tadi itu beliau mencukupi, ya bahkan ada plus lagi, beliau seorang negarawan dan itu sudah teruji, betul, ya kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur, tokoh yang paling ikhlas ya untuk bangsa ini adalah Prabowo. Ini nggak main-main loh perkataan Gus Dur, sejak dulu terbukti loh, ya dan Pak Gus Dur ya atau Presiden Gus Dur itu juga orang yang paling tulus untuk bangsa dan negara sampai akhir hayatnya. Ya, itu. Nah, ini saya berbicara pure ya, tidak ada kepentingan apapun ya. Saya bukan orang partai, saya bukan caleg dan lain sebagainya ya, seperti ini. Nah, jadi kalau Pak Prabowo dalam konteks persyaratan tadi itu saya menempatkan beliau paling atas. Pak Anies dan Pak Ganjar oke juga. Betul. Cuma jam terbangnya menurut saya belum waktunya. Perlu belajar lagi. Nah, silakan dari segi teknis konstitusional itu mau dijadikan wakil itu atau tidak ya monggo. Itu urusan partai. Bukan urusan saya. Tetapi kalau kita mau bicara urusan bangsa dan negara, kepentingan bangsa dan negara secara objektif, alangkah hebatnya apabila Pak Prabowo presiden, mungkin Pak Ganjar atau Pak Anies jadi wakil, setelah itu 5 tahun ke depan akan muncul regenerasi yang lebih hebat lagi dari Pak Prabowo karena sudah dibina, dimentori gitu loh. Dan kita melihat di negara-negara besar banyak seperti itu, pemimpin yang hanya 5 tahun, 4 tahun ya itu meletakkan dasar landasan yang kuat dan akhirnya negara itu langsung melejit ya. Itu tinggi ya seperti ini. Contoh mungkin di Inggris ya, atau di Amerika ya, atau di China ya, ada Deng Xiaoping, ada Abraham Lincoln, ada Winston Churchill dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Ya. Itu pandangan saya. Baik. Wah, ini aja baru pertanyaan pertama aja nih udah kelihatan nih kalau Pak Aris ini sangat berwawasan dan sangat objektif penglihatannya ya untuk ini namanya memuji setinggi langit. Makanya yang nonton sangat bermanfaat banget. Betul. Sumber seperti ini. Dan kemudian berkaitan dengan Pilpres 2024 juga nih Pak Aris kan. Kalau misalnya menurut Pak Aris secara objektif kalau Pak Prabowo itu adalah calon kuat untuk menjadi presiden 2024. Tapi kan karena saat ini kita sudah melihat kerja nyatanya Pak Prabowo, terus bermunculan gitu berita-berita bohong atau berita hoax yang mungkin dari zaman dulu itu dibangkitkan kembali sekarang. Nah, menurut Pak Aris sendiri bagaimana sih menyikapi untuk hal ini? Ya. Saya berpikir ya, setiap capres itu hal yang biasa. Muncul hoax. Rating hoax naik. Tingkat hoax naik ya. Itu hal yang biasa karena ada yang namanya orang memang mencari pekerjaan untuk membuat hoax.
Sampai gitu. jadi pekerjaan ya, Iya, Pak ya. sampai jadi pekerjaan. Kalau orang bilang itu apa basar RP segala macam, Oh, iya. itu pasti ada ya. Namun ini sama sekali tidak mendidik bangsa ya, bahkan Betul. merusak ya anak bangsa, merusak generasi. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya orang yang sangat kejam. Ya, ini menurut saya termasuk golongan pengkhianat negara. Ya, karena dia nggak peduli dengan apa yang terjadi, apa yang mereka ciptakan. Ya, apalagi saya melihat modusnya itu hal yang bermuatan provokasi, bermuatan kebohongan, ya, bermuatan tipu daya, ya, fitnah dan lain sebagainya dengan mengedit, mengeksploitasi video-video lama, diputarbalikkan, dirangkai-rangkai, itu seakan-akan itu menjadi suatu kebenaran. Betul. Dan baru terjadi era masa kini. Iya. Padahal itu sudah era-era yang masa lalu. Betul, Artinya betul. membalikkan tong sampah saja itu, hanya mengaduk-aduk tong sampah Benar. atau mengaduk-aduk septic tank. Iya. Iya. Jadi suatu hal yang sudah tidak bergizi ya. Karena mungkin sekarang sudah tidak bisa dicari lagi gitu berita buruknya. Jadi Iya. orang-orang tersebut Iya, cari berita yang mencari. lama, Iya, diolah lagi. Betul. Nah, jadi itu menurut saya berita-berita basi ya. Tapi ini beredar. Nah, yang berkaitan dengan Pak Prabowo ya, itu tadi benar ya udah disinggung sama Mbak Baby. Sampai saat ini secara pribadi beliau memang orang yang pantas gitu loh. Iya. Jadi celahnya untuk dilihat kekurangannya itu sangat minor dibandingkan prestasinya Betul. Ya, gitu loh. betul, Nah, akhirnya betul. banyak orang yang tendensius, Ya. yaitu ngantem pribadi. Tapi saya yakin ya rakyat Indonesia ini sekarang udah pinter, ya, udah Iyalah. smart, ya itu. Jadi tidak bisa termakan dengan hal seperti itu. Betul. Dan setiap saat kita juga melihat, khususnya Pak Prabowo kan memberikan setiap hari karya, ya, kerja nyata, ya, credit point, Iya. prestasi ya kepada bangsa dan negara, dan semuanya positif. Dan itu beliau lakukan dengan tulus, ikhlas ya. Iya. Seperti yang disampaikan almarhum Gus Dur tadi itu benar. Iya. Karena apa? Beliau kalau mau mikir diri sendiri udah enak banget sebenarnya. Betul. Apalagi yang dicari Nah, sebenarnya. Betul. Beliau kan orang yang sudah kaya raya. Betul. Ya, kalau mungkin kita itu kaya seperti beliau, mungkin belum tentu kita mikir negara loh. Ya. Benar. Beliau masih. Itu karena memang darahnya, gennya itu darah pejuang kan. Ya. Betul. Ya kan? Ya. Dari silsilah keturunannya itu, kakeknya itu pendiri Bank BNI 46, bapaknya itu mantan menteri itu Ya. berapa belas tahun segala macam. Beliau juga seorang lulusan akademi militer, lama di militer di Kopassus ya. Ini suatu hal yang luar biasa, aset bangsa yang luar biasa. Betul. Jadi menurut saya kalau tidak diberikan kesempatan oleh rakyat memberikan mandat kepada Pak Prabowo, ini rugi besar. Iya, Ya, karena setuju. negara itu akan cepat maju kalau pemimpinnya hebat. Betul. Tapi juga kebalikan, negara akan bisa hancur berantakan kalau pemimpinnya buruk. juga. Betul, setuju Pak. Nah, ini sudah banyak contoh kan, gitu. Kita melihat Uni Soviet segede apa itu, Iya. gitu, seperti itu, akhirnya berantakan, ya, Iya. karena pemimpinnya kan seperti itu, ya. Nah, begitu juga banyak negara yang pemimpinnya hebat langsung maju ya dengan cepat. Nah, inilah ya yang perlu saya sampaikan ya kepada masyarakat. Ya, marilah kita kembali, ya. Iya, Itu jangan mudah menjadi- tertipu Iya. dengan cepatnya berita yang beredar, Iya. terutama Betul. di WhatsApp grup mungkin Betul. ibu-ibu, Betul. bapak-bapak, Betul. Emak-emak yang Betul. kadang-kadang Benar. nelan bulet-bulet Iya. gitu apa yang ada di Iya. WhatsApp Iya. group. Itu. Apalagi kalau saya melihat kasus-kasus lama, Ya. yang Betul. diputar. Wah, ini kan sudah jelas ya, ada prosesnya, semuanya clear and clean ya. Dan Pak Prabowo tahun 2009 ya diajak Bu Megawati menjadi wapresnya. Ya. Itu kemudian terus itu ikuti menjadi capres, diverifikasi. Sekarang menjadi Menteri Pertahanan dengan prestasi yang luar biasa ya. Jadi kalau hajar dengan hoax-hoax itu atau berita-berita Buang-buang basi waktu yang ya, nggak bergizi itu Ya. itu ironis ya. Lebih bagus ke depan, marilah kita anak bangsa itu mengeksploitasi ya itu kepada seluruh masyarakat elemen untuk menghilangkan segala macam hoax, tapi menggali para capres ini untuk bertarung secara sehat. Iya betul. Ya. Adu betul. gagasan, adu pikiran, adu ide, adu wawasan,
itu Ya. adu visi itu dan betul. segala macam. Jadi mengeluarkan kemampuannya. Nah, harus kita dorong ini, kita tuntut Benar, ini. Itu nanti kalau perlu tidak hanya di debat ya, bisa dipanggil tuh di talk show ya kan. Betul. Gimana sebelum debat resmi nanti ya capres-capres ini dipanggil itu oleh media-media mainstream ya, termasuk di podcast ya tuh, ayo dengan pertanyaan yang sama. Jadi rakyat akan bisa menilai kredibilitas ya, kapabilitas ya, inovasi, wawasan ya, pola berpikir ya, strategi ya, visi dari calonnya dan jagonya masing-masing. Betul. Nah, disitulah ya rakyat akan berpikir secara cerdas ya, dan secara otomatis akan juga ikut mencerdaskan bangsa. Ya, jadi rakyat berpikir secara rasional, tidak berpikir secara emosional. Betul. Setuju banget sih. Aduh, berat sekali pertanyaan kalian. Betul. Tenang Pak Aris, kita masih ada beberapa. Iya. Tapi tadi kita mau cepet aja nih. Iya benar. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung debat, itu saya sebenarnya jujur untuk debat untuk pemilu tahun depan itu saya pengen mungkin untuk tidak dibatasi waktunya. Jadi para kandidat capres dan cawapres itu benar-benar mengeluarkan totalitas gitu. Kalaupun mungkin dibatasi, mungkin dengan lebih waktu yang lebih lama lah, tidak yang terlalu singkat gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya tadi sudah membahas tentang capres, dan sekarang saya membahas tentang wakilnya nih Pak. Bagaimana cawapresnya? Kira-kira bagaimana nih Pak dengan cawapresnya mungkin dari Pak Prabowo Subianto sendiri yang sampai saat ini belum di karena kan banyak gosip-gosip gitu kan. Siapa sih cawapresnya Pak Prabowo? Betul, yang masyarakat ini bertanya-tanya, katanya sudah dikantongi tapi kok belum dibeberkan. Betul. Wartawan aja sampai nanyanya Pak Prabowo sendiri bilang kalau nggak laki-laki perempuan. Ya bener kan? Nggak salah. Itu bagaimana Pak Aris ininya? Kalau dikantongin nggak ada masalah. Ya, kantongin. Ya itu dia Pak. Kapan dikeluarkannya? Itu yang jadi pertanyaan. Betul. Itu dia. Oke, jadi begini ya. Saya mengerti persis ya Pak Prabowo Subianto ya. Beliau itu orang yang sangat bijak ya, yang sangat santun, yang sangat humanis, yang sangat visioner ya, berwawasan luas, yang sering memberikan suri toladan ya, contoh kebaikan ya, norma-norma ya, ilmu ya. Ini banyak sekali ya kita mendapatkan hal itu dari beliau ya, karena beliau ini orang yang setiap saat tidak henti-hentinya membaca buku. Dan bukunya dari seluruh dunia, hampir setiap minggu, yaitu banyak sekali. Di perpustakaan beliau itu mungkin lebih dari 13.000 atau 15.000, yaitu buku besar sekali perpustakaannya. Dan itu semuanya dibaca. Dan itu mayoritas beliau sampaikan, ini semuanya buku sangat harus ditiru ya Pak, betul. oleh generasi bangsa. Betul. Saya yakin ya beliau ini akan mempertimbangkan calon wakil presidennya secara komprehensif. Ya, jadi kalau saya itu nggak terlalu khawatir. Siapapun yang dipilih beliau pasti sudah melalui proses verifikasi yang sangat komprehensif, sangat mendalam, ya itu sudah benar-benar sangat ketat sekali. Itu juga menjadi satu alasan beliau kali sampai saat ini yang belum diomongkan ke publik, karena masih menjadi verifikasi beliau gitu. Betul. Nah ini saya tidak worry ya, itu, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun ya. Saya yakin bahwa yang dipilih Pak Prabowo siapapun pasti itu yang terbaik. Dari seluruh sisi sudah dipertimbangkan. Nah, jadi menurut saya tidak terlalu penting sebenarnya untuk dibicarakan gitu ya. Mungkin ini masyarakat itu pada kepo aja gitu. Pak Prabowo kan udah hebat gitu. Siapa sih wapresnya ini nanti? Apalagi tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana kalau Pak Prabowo dengan Ganjar atau dengan Anies. Wah, itu sepertinya akan menjadi booming sekali beritanya itu Pak. Kalau memang kenapa terjadi. Tadi itu saya sebutkan seperti itu? Karena Pak Ganjar dan Pak Anies sudah ada juga kredit poinnya, track recordnya selama menjadi gubernur gitu loh. Nah tinggal bagaimana ya nanti masuk atau tidak proses diverifikasi kriteria yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat saat ini ya beliau cukup dekat dengan kedua tokoh itu, saya rasa nggak ada masalah kalau menurut saya ya seperti itu. Jadi hal yang paling penting juga ya saya sampaikan bahwa proses kepemimpinan itu juga harus ada struktur, mekanisme, pola untuk kaderisasi. Ya, ini yang kadang lemah di negara kita. Ya,
di negara kita lemah ya untuk proses kaderisasi ya, sehingga proses pembangunan itu akan bertahap, bertingkat dan berlanjut. Nah, seperti ini ya, berkaitan dengan hal tersebut ya, kembali lagi ya, Pak Prabowo akan memilih wakilnya pasti yang kompeten. Betul. Ya, melalui segala macam verifikasi yang sudah sangat tersaring lah, betul, komprehensif lah. Berarti itu. kita tinggal tunggu tanggal mainnya ya Pak. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan kalau menurut saya, karena bagaimanapun juga presidennya ya. Betul. Gitu, ya. Kalau presidennya hebat, wakilnya pun juga rakyatnya pun semuanya akan terbawa menjadi hebat juga setuju, ya. Gitu. setuju. Jadi 1000 kambing akan mengaum kalau dipimpin 1 ekor singa. Betul. Ya begitu juga kebalikan. Ya. Nah, dan Pak Prabowo sampai sekarang singa, itu Yes. macan ya. Itu. Jadi terus satu hal ya yang perlu juga saya sampaikan. Ya, ini kompetensi beliau yang mungkin tidak dipunyai oleh calon lainnya. Wah, apa itu Pak? Yaitu jaring networking tingkat dunia. Oh. Iya, itu sangat penting ya. Sangat penting. Ya, ini sangat penting sekali ya, karena Indonesia ini akan maju juga tergantung dunia. Betul. Nah, beliau sudah tidak ada masalah. Ya, hampir mayoritas sudah online. Iya. Dengan para kepala negara di seluruh dunia, negara-negara besar, ya gitu. Ya. Beliau setiap saat telepon-teleponan itu seluruh kepala ya negara. Ya, bahkan beliau sudah bersahabat sebelum jadi Menhan. Ya, sebelum jadi Menhan ya, karena memang beliau waktu itu ya mantan jenderal ya, juga anak. Berarti seorang memang menteri. relationnya baik sudah dari dulu. Dari dulu relationnya. Jadi ini hal yang sangat penting sekali. Betul, Pak. Iya. Dan ini Networking. tidak dipunyai sekaliber Pak Prabowo untuk calon presiden yang saat ini. Iya, Nah, iya. jadi saya berharap juga presiden kita 2024 ini ya kapabilitasnya kelas internasional. Iya. Ya, Betul, sehingga betul. kita akan lengkap ya dari hulu sampai hilir ya, itu bisa terdevelop dengan baik, termanage dengan baik ya, didukung oleh support networking dunia yang memang mewadai ya. Itu untuk itu dan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang sifatnya wait and see, karena kalau seorang pemimpin baru yang belum dikenal itu, para pemimpin negara-negara di dunia lain juga akan wait and see. Gimana ini kebijakannya? Ini kan ada waktu yang terbuang. Itu ada waktu sekian tahun yang terbuang hanya untuk melihat karakternya seperti apa. Kalau Pak Prabowo kan sudah jelas gitu, Sudah sudah jelas. dikenal. Benar seperti itu ya. Jadi tidak perlu memvalidasi diri lagi. Enggak perlu. Tidak Begitu kepilih jadi presiden, maka otomatis itu dunia juga akan bisa komunikasi karena sudah ada hubungan emosional. Betul, Bahkan secara strategis pun juga sudah ada jalinan komunikasi yang selama ini beliau jadi Menhan kan merata ya, itu bekerja sama dengan seluruh negara di dunia ya, dan Indonesia ratingnya naik ya, dan kita juga bersyukur Pak Prabowo jadi Menhan ya, bisa mendukung dengan Pak Jokowi ya, kemarin menghadapi dinamika COVID yang luar biasa, dan kita melihat di periode kedua Pak Jokowi saat Pak Prabowo masuk juga lebih stabil walaupun turbulen. Ya, dunia dengan COVID ya dan segala macam ya, penurunan ekonomi, krisis ekonomi dunia ya, kita masih bisa survive ya. Nah, dan Pak Jokowi selalu mengatakan Pak Prabowo setiap saat tidak sering lagi, terlalu sering saya berbicara, komunikasi ya, koordinasi dengan Pak Prabowo, tidak semata-mata sebagai Menhan, tapi juga segala macam konflik, permasalahan, dinamika negara ini ya. Jadi ini kalau Pak Prabowo itu kepilih, itu melanjutkan proses pembangunan Pak Jokowi itu bukan suatu hal yang susah ya, karena setiap saat beliau udah saling koordinasi, mengerti persis permasalahan bangsa ini. Betul. Nah, apa yang akan dilakukan ke depan ya Pak Prabowo tahu persis untuk itu. Jadi untuk kalau misalnya melanjuti hal tersebut, jadi menurut Pak Aris itu capres mendatang ini perlu gitu untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang dari kepemimpinan sekarang. Oh tentu ya, karena pembangunan itu lebih bagus ya, dan harus itu berlanjut. Makanya kan saya sampaikan tadi bertahap, bertingkat dan berlanjut. Nah, untuk melanjutkan ini harus orang yang mengerti persis permasalahan apa yang sekarang terjadi. Betul. Dan mempunyai solving ya, mempunyai way out, mempunyai solution. Apa yang akan dilakukan, mempunyai planning. Ya, itu di breakdown ya, itu apa permasalahannya. Nah, kalau Pak Prabowo kan udah nggak ada masalah. Sama Pak Jokowi sudah itu sekian tahun, hampir ya, setiap saat
Pak Jokowi menyampaikan aku terlalu sering dengan Iya. Pak Prabowo Bahkan koordinasi. Pak Jokowi ngomongnya terlalu sering gitu. Betul, terlalu sering. Betul, bukan Iya. sering lagi, Terlalu sering. gitu. Berbicara, nah inilah yang masyarakat rakyat Indonesia itu harus tahu ya. Dan saya sampaikan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini terakhir adalah 82%. Tertinggi. Kalau nggak salah selama sejarah loh. Ya bangsa Indonesia ini 82% tingkat kepercayaan masyarakat. Ya. Artinya Luar masyarakat, biasa. betul. 82% kepengen ya mempunyai pemimpin yang mengerti persis untuk melanjutkan proses pembangunan saat ini. Betul. Iya. Nah, ini kalau orang yang tidak mumpuni ya itu ya nanti kita merangkak pelan-pelan betul. aja. Benar, Bukan benar. lebih cepat malah lebih lambat Iya. begitu. Karena mungkin kalau misalnya yang lain gitu, mereka tidak tahu persis bagaimana Ya. keadaannya di lapangan. Betul. Kalau Karena- ini kan Pak Prabowo memang sudah di Betul. dalam pemerintahan, seperti yang iya, Pak Aris bilang, iya, sudah iya. mengerti persis dari A sampai Z-nya. Jadi kan tinggal melanjutkan dan itu prosesnya akan cepat gitu. Iya, iya, Dan iya, itu juga yang rakyat harapkan kan. Benar, Kita nggak benar. gitu-gitu aja, kita nggak Betul, jalan di tempat. Betul. Nah, yang lain itu masuk ke dalam proses regenerasi kepemimpinan. Nah, Pak Prabowo selalu menyampaikan dulu ya kepada saya, true leader create more leader. Pemimpin yang sebenarnya adalah menciptakan pemimpin lagi yang hebat. Betul, betul. Bayangin aja. Ya. Ya, itu selalu di kepala beliau. Termasuk saya juga diciptakan, dididik untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ya. Ya. Luar seperti biasa. itu. Iya. Nah, kalau ini beliau diberikan kepercayaan, kan akan timbul pemimpin-pemimpin yang top itu. Iya. Nanti Pak Ganjar itu akan naik menjadi Benar. yang lebih hebat lagi. Benar. Pak Anies Sangat ada disayangkan lagi. kalau beliau tidak jadi ya, Pak. Betul, timbul lagi, regenerasi lagi, Ya. dan akhirnya turun-menurun begitu terus. Yap. True leader, create more leader. Pemimpin hebat menciptakan pemimpin lagi, menciptakan pemimpin lagi. Akhirnya negara kita menjadi negara besar. Iya. Ya akhirnya nanti gubernur itu bisa kualitas internasional. Iya, Begitu loh. betul, Setingkat betul. gubernur udah kualitas internasional, apalagi presidennya, Ya. sehingga kuat gitu. Nah inilah Benar. yang selalu dipikirkan Pak Prabowo. Ya. Begitu. Sudah memikirkan 100.000 langkah ke depan Betul. untuk kemajuan bangsa dan negara. Kurang 1 juta. 1 juta. Kurang lagi Pak, 1 miliar mungkin. Jadi nggak cuma 1-2 langkah doang. Unlimited lah pokoknya. Begitu. Tak Mungkin terhingga. itu tidak terbayang di calon-calon yang lain mungkin ya. Tapi kan Pak Prabowo sudah berpikir sampai sejauh sana Ya, untuk ya, bangsa ya. dan negara. Itulah makanya kalau sangat disayangkan kalau beliau tidak jadi seperti Iya. Aduh, ini Indonesia rugi besar. Betul. Karena ini Betul, aset, betul. aset Aset dan bangsa, negara, ya. betul. Aset yang paling berharga, ya itu adalah sumber daya manusia. Iya, betul. Ya, Karena nggak bisa digantikan Pak. susah. Tidak bisa digantikan. Jangankan di Dicari. skop makro seperti itu, di skop mikro yang kayak di perusahaan, di kita kerja aja SDM itu sangat penting. Ya. Makanya tenaga ahli kan selalu sangat diperlukan Ya. ya dimanapun. Betul. Ya, ya. Seperti itu. Oke, kayaknya kita sudah harus menyudahi. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa menanyakan ke Pak Aris untuk harapannya apa ke depan untuk Pilpres Betul, 2024 ini. Oke, ya saya rasa sama ya, semua berharap Pilpres ke depan ini ya tinggal beberapa bulan lagi. Betul. Berjalan secara jujur, adil, transparan Yes. ya. Tidak ada Transparan kecurangan itu paling ya Pak. penting. Tidak ada kecurangan. Dan aman Yes. itu ya. Marilah masyarakat, semua stakeholder, aparat ya mengawasi supaya berjalan dengan jujur ya, dengan baik ya, semuanya lah. Pokoknya intinya semuanya ya seperti yang kita kehendaki ya, dan masyarakat juga jangan malas ya datang ke TPS. Betul ya. Pak, itu yang paling penting. Gunakan hak suaramu. Iya. Terutama anak Ya, muda kali ya ya. Pak. Kayak mungkin merasa nggak perlulah 1 suara doang. Ya udahlah siapapun Padahal one pemimpinnya. vote matters Yes. ya. Kayak mikirnya ya udah pemimpinnya siapa aja, Indonesia gini-gini aja. Ya, jadi jangan apatis Betul, ya. Terus betul. peristiwa 2019 ya itu jadikan pengalaman ya. Iya. Ada banyak korban ya di Iya, betul. Betul. KPPS ya. Iya. Sampai 800 orang meninggal dunia ya. Ya, benar. Itu jadi KPU ya, Panwaslu, Bawaslu juga harus menyiapkan itu semua dengan baik ya. Nggak ada lagi kayak permusuhan
seumur hidup ya, cebong, kampret dan lain sebagainya. Oke lah, kita pesta demokrasi lah. Ya, Namanya juga benar, pesta benar. ya gitu ya. Biasalah perbedaan-perbedaan itu hal yang biasa ya. Tapi kalau kita dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih ya, itu semuanya sepakat bahwa kita akan memilih pemimpin yang terbaik ya. Turunkan ego-ego sektoral Ya. ya. Ego sektoral itu dalam arti ego partai, ego golongan ya, Ras. ego kelompok ya, itu dipendam. Anda boleh caleg dari partai apa aja, tapi kalau untuk memilih presiden ya Anda pilihlah presiden yang terbaik. Nggak ada masalah kok. Ya, Gitu. betul. Itu lain partai milih Pak Prabowo juga nggak ada masalah. Betul, Gitu. betul. Itu nggak ada masalah. Iya, benar. Itu Kan yang- semua demi bangsa dan negara. Betul nggak ada masalah itu. Ya Benar. itu. Karena kalau negara kita maju kan kita semua juga. Kita yang happy rakyat. juga, kita yang Betul. merasakan. Benar, rakyat Betul. kita. Itu jadi jangan karena ego sektoral akhirnya mengorbankan kepentingan bangsa, menghilangkan aset bangsa yang notabene bisa membawa negara ini ke arah kemajuan yang cepat ya, itu akhirnya malah hilang ya. Karena bagaimanapun juga kalau saya ibaratkan negara ini, Indonesia ini kayak pesawat besar gitu kan, tergantung kapten pilotnya. Iya, Nah, betul. kalau kapten pilotnya canggih, membaca navigasi itu menghindarin turbulen itu kan ke arah tujuan juga enak. Iya, Penumpang betul. juga nyaman, Iya. tidurnya nyak itu. Iya. Tapi kalau kita mendapatkan kapten pilot yang masih itu middle amatir itu Trainer. Serem. trial and error itu kan nggak ngerti Iya. itu akhirnya kan turbulen melulu pesawat Iya. ini kan. Nah, wah, itu ya kalau bisa sampai Iya, tujuan. kalau selamat, kalau Nah, enggak. kalau crash ya kan Waduh, serem, jadi serem, serem. makanya disinilah kembali lagi kalau kita salah pilih itu risikonya ya itu akan kita rasakan lama. Bener-bener jangan coba-coba ya kalau kayak Ya, gitu. ya. Karena semuanya kan all depend on leader. Yes. Semuanya tergantung daripada pemimpinnya. Betul. Ya. Baik, baby. Sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Pak Aris Iya. tentang capres dan cawapres mendatang. Iya, Ini betul. udah berapa puluh SKS ini, tapi ngomong-ngomong aku nggak pernah dapat amplop nih. Kalau itu saya aja deh yang minta, Iya. Pak. Jadi ini judulnya saya ini dianggap dosen gratis. Gitu. Iya, lo memang harus seperti itu demi bangsa dan Oh, iya, negara. oke, demi bangsa dan negara. Dapat Demi bangsa dan Pokoknya- negara. pokoknya free. Iya, free. Kita berikan wacana, pemikiran, Betul. ilmu, bimbingan dan segala macam. Iya. Oke. Siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk nonton dan sudah join di podcast kita hari ini. Betul, jangan lupa di like, nyalain susah ya saya ngomongnya. Notification. Yes, lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga untuk di-share. Ini adalah video yang worth untuk di-share ke grup emak-emak, ke grup WhatsApp kalian semua. Dan- Dan bukan video-video hoax. Dan saya mengingatkan lagi 14 Februari 2024 gunakan hak suaramu, pilihlah pemimpin yang tepat. Jadilah pemilih yang cerdas. Yes. Terima Oke. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih, Pak Aris. Selamat